Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada, para mahasantri Mahad Al-Jami'ah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurah terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada umatnya, kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berpegang teguh kepada ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah pada sore hari ini seperti biasa dalam kajian rutin di hari Kamis sore, yaitu kitab Safinatun Najah, dan yang kita baca adalah syarahnya, yaitu Kasyifatus Saja. Oleh karena itu, sebelum kita melanjutkan pembahasan untuk hari ini, kita membacakan surah Al-Fatihah terlebih dahulu untuk keluarga kita, ayah dan ibu kita, baik yang masih ada di dunia ini maupun yang sudah meninggal dunia. Kemudian untuk para guru-guru kita semuanya, para guru, para dosen yang senantiasa membimbing kita. Kemudian untuk mu'alif kitab Kasyifatus Saja, kitab dan kitab Safinatun Najah. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kajian kali ini pembahasannya masih rukun iman, ya. Faslun arkanul iman sittatun. Pertemuan sebelumnya menjelaskan mengenai keimanan, ya. Bagaimana takaran keimanan, begitu juga maratibul iman atau tingkatan-tingkatan keimanan. Maka pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kepada rukun iman yang pertama. Antu minabillah, hendaknya kamu beriman kepada Allah. Disyarah oleh Syekh An-Nawawi dalam kitab Kasyifatus Saja. Ahaduha, yang pertama dari arkanul iman itu adalah antu minabillah, engkau beriman kepada Allah. Bi anta'takida ala tafsili annallaha ta'ala mawjudun qadimun bakin mukhalifun lil hawadis. Bi anta'takida, dengan engkau bertekad, meyakinkan, ala tafsil, dengan cara rinci. Jadi dirinci ya tafsil itu, dengan cara satu persatu dirinci. Annallaha, bahwa sesungguhnya Allah mawjudun, zatnya itu ada, ya, mawjud, berada, Allah itu ada, ya. Qadimun, yang bersifatnya itu adalah qadim, maha terdahulu. Jadi dijelaskan di sini, ya. Bakin, kekal. Mukhalifun lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Hawadis itu adalah sesuatu, segala hal yang baru, yaitu makhluk. Mustaghni an kulli syai'in, dan tidak butuh terhadap segala sesuatu apapun. Wahidun, yang maha satu esa. Qadirun, yang maha kuasa. Muridun, yang berkehendak. Alimun, yang maha mengetahui. Sami'un, maha mendengar. Basirun, maha melihat. Mutakallimun, yang berfirman. Itu adalah iman kepada Allah secara tafsil, secara terperinci. Wa anal ijmal, adapun keyakinan kita kepada Allah secara keseluruhan, secara ijmalan,
ya, secara global, anna lillahi kamalatin la tatanahi. Kita meyakini bahwa Allah memiliki kamalat, adalah sifat-sifat kesempurnaan, la tatanahi, yang tidak berujung, tidak bertepi gitu ya. Jadi seluruh sifat-sifat kemuliaan adalah milik Allah. Jadi Allah memiliki seluruh sifat-sifat kemuliaan. Itu adalah iman secara ijmali, ya, secara global. Wa'lam, ketahuilah olehmu, kata musannif, annal mawjudati, bahwa sesungguhnya segala sesuatu atau yang ada, mawjud, bin nisbati, dengan berdasarkan, lil istighna'i anil mahalli wal mukhassisi, wa adamuhu arba'atun. Ketahuilah bahwa segala unsur-unsur yang ada, al-mawjudat itu, ditinjau dari segi memerlukan, istighna anil mahali, tempat, wal mukhassisi, dan ditinjau dari yang mewujudkan, yang mengadakan, wa adamuhu, atau tidak butuhnya antara tempat dan yang mewujudkan, itu arba'atun, ada 4. Pertama, al-awwalu ma la yaftaqiru lahuma ma'an. Sesuatu yang tidak butuh lahuma, akan keduanya. Apa keduanya itu? Tempat dan yang mewujudkan dan yang mengadakan. Wahwa, adapun sesuatu itu atau ma itu adalah zatullah, yaitu zatnya Allah. Jadi zatnya Allah itu adalah tidak butuh tempat dan tidak butuh yang mengadakan. Gitu ya. Itu adalah zatnya Allah. Jadi maujud itu, karakteristiknya maujud itu ya ada kan? Ada itu adalah kategorinya, yang pertama adalah boleh dia memerlukan tempat dan yang yang mengadakan, atau sebaliknya juga, sesuai itu ada walaupun tidak memerlukan tempat dan yang mengadakan. Yang tidak memerlukan keduanya itu siapakah itu? Zatullah. Allah itu mawujud ada. Ini berkenaan sekali di sebelumnya dengan kajian tafsir ya, tafsir Asy-Sya'rawi ini yang setiap hari Senin itu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Allah, kenapa harus iman kepada Allah gitu kan? Allah emang nggak kelihatan, masa? Nah, makanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu di dalam kitabnya itu ada judulnya adalah Qimmatul Iman, ya, puncak keimanan. Justru puncak keimanan itu adalah manakala kita mengimani Allah, percaya kepada Allah, padahal Allah itu tidak bisa dilihat gitu. Maka dikategorikannya oleh dianaloginya kan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu seperti orang zaman dulu mengatakan tidak ada al-jarasim, kuman gitu. Tidak ada kuman. Tidak ada kan kuman itu, kata orang dulu, belum ada alat mikroskop itu tidak bisa dilihat oleh kita, kuman itu. Tapi dia meyakini bahwa kuman itu ada walaupun tidak terlihat. Apa buktinya? Buktinya dia bisa merasakan sakit, flu, pilek, batuk, itu diyakini oleh kaum terdahulu juga bahwa itu ada kuman walaupun dia tidak bisa melihat itu kuman itu seperti apa. Nah, walamma irtaqo al ilmu, kata beliau kan, ketika ilmu itu sudah maju, diciptakanlah apa itu? Mikroskop. Kelihatan kan kuman itu, jadi kelihatan oleh mata kita. Oh, berarti menjawablah yang dulu itu. Berarti sesuatu yang dianggap dulu tidak ada karena tidak kelihatan oleh mata itu bukan berarti tidak ada, ya. Karena panca indera kita, pengetahuan kita tidak sampai kepada hal itu. Makanya sekarang itu meyakini, oh ternyata memang kuman itu ada. Nah, zaman dulu itu dia meyakini ada kuman walaupun tidak kelihatan. Apa yang dia yakini itu karena ada efek dari kuman itu. Begitu juga orang yang beriman gitu. Meyakini adanya Allah walaupun tidak kelihatan oleh mata zahirnya. Kenapa? Karena ada efek-efek tertentu yang dia rasakan. Terutama kergering kan. So kergering mereka kan ngerasa deket dengan Allah kan. Oh ya Allah deh kan. Ya Allah, oh ya Allah. Berarti kan ada kekuatan lain gitu.
Dia sudah pergi ke sana kemari, ke dokter, ke luar negeri kan, untuk menyembuhkan dirinya itu, tapi tidak sembuh-sembuh. Maka dia pasti mengatakan, "Ya Allah." Nah, eling kan. Nah, berarti walaupun dia tidak pernah melihat zahirnya Allah langsung, tapi dia merasakan bahwa dalam kehidupannya itu ada sesuatu yang lain yang hanya bisa dirasakan. Gitu ya. Tapi jangan meyakini Allah, adanya Allah itu ketika geringnya, orang mah gering parak ingat ke Allah. Jangan sampai. Makanya memang kata ahli hikmah itu ada kalanya sakit itu menjadi hikmah terbesar bagi kita. Apa buktinya? Ya ingat ke Allah ini lebih kerap pokoknya makan gitu ya. Lamun kita lagi sehat kan eling merenanya ya Allah. Makanya lebih baik kita eling ger sehat daripada eling ger gering kan. Nah, gitu ya. Jadi gitu. Nah, itu jadi Allah itu tidak memerlukan tempat dan yang mengadakan. Tapi Allah itu adalah maujud gitu ya. Wasani yang kedua itu aksuhu. Kebalikannya. Kebalikannya itu adalah dia memerlukan tempat dan memerlukan yang mengadakan, yang menciptakan. Huwa sifatul hawadis. Yang demikian itu adalah sifatnya makhluk. Makhluk itu perlu tempat dan perlu yang menciptakan. Gitu, ya. Beda dengan Allah. Asalis yang ketiga, tadi kan ada 4 katanya ya. Yang ketiga, mayakumu bimahallid dunal mukhassisi. Nah, adalah mayakumu bimahallin, dia memerlukan tempat. Dunal mukhassis, tapi dia tidak memerlukan yang menciptakan, tidak memerlukan yang mewujudkan. Wahwa, adapun yang demikian itu sifatul bari, sifat Allah yang maha bari. Alladzi yakhluqul khalqa wa yudhiruhum minal adami. Sifat Allah itu adalah al-bari, yang mana sifat ini menciptakan makhluk dan mendohirkan atau menampakkan makhluk asalnya tidak ada menjadi ada. Artinya gini, sifat ini memerlukan tempat. Misal, Allah maha bari, Allah maha rahman. Butuh apa itu tempatnya? Butuh Allah. Karena sifat itu nempel atau ada di dalam Allah gitu ya maksudnya. Itu memerlukan tempat maksudnya gitu. Tapi sifat itu tidak memerlukan pencipta, tidak. Kan itu mah udah bergelut dengan Allah gitu maksudnya ya. Jadi memerlukan. Makanya kenapa dalam sifat 20 diawali dengan kalimat wujud, qidam. Kenapa wujud dulu? Ya karena yang lainnya percuma kalau tidak ada wujud gitu. Kan ya percuma. Hanya luar biasa ya ulama itu ya. Ulama Al-Asy'ari, Al-Maturidi kan itu ya sifat 20 itu kan. Ahlus sunnah wal jamaah itu. Jadi kenapa ketika ditanya kenapa harus wujud dulu? Ya percuma dong. Sifat yang lain rek nempel kana naon lamun eueuh nu wujudna kan gitu ya. Nah, gitu maksudnya teh. Maka sifat Allah Rahman dan Rahimnya Allah itu adalah memerlukan tempat. Ya maksudnya memerlukan Allah kan nempel dengan Allah itu kan di dalam di zat Allahnya Allah. Cuman dia tidak memerlukan yang mewujudkan ya karena itu ya Allah itu sendiri kan gitu ya. Nah, itu. Yang keempat, aksuhu. Aksuhu itu adalah kebalikannya. Kebalikan daripada berarti dia tidak memerlukan tempat, tapi memerlukan yang mewujudkan. Wahwa zatul makhlukin, adalah zatnya makhluk. Maksudnya gini, makhluk seperti misalnya si A pinter. Nah pinternya itu perlu diciptakan. Siapa yang menciptakannya? Ya Allah. Allah kan. Tapi pinternya makhluk ini tidak memerlukan kepada makhluk yang lain maksudnya gitu. Jadi kalau kepintaran untuk dia, ya untuk dia aja, enggak jadi pinter ke orang lain gitu kan. Jadi tidak memerlukan kepada apa maksudnya? Bukan tidak memerlukan dalam hal ini bahwa harus naon? Tidak harus belajar, bukan maksudnya. Kalau buat sifat dia, ya sifat dia aja, bukan sifat orang lain maksudnya. Itu. Sifat untuk si A, ya untuk si A sifatnya itu, bukan untuk sifat yang lain. Tapi sifat si A ini adalah memerlukan yang mengadakan. Siapakah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kepintaran kita itu bukan murni dari diri kita.
tapi Allah yang menciptakan kepintaran itu gitu. Nah, itu adalah ya sifat atau zat makhlukin gitu. Jadi ada 4 katanya ya kategori disebutkan dengan maujud itu. Jadi walaupun tidak memerlukan tempat dan yang mengadakan, tapi dia tetap dikategorikan yang maujud. Siapakah itu? Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling pertama ya. Faidah. Jadi faidah atau urgensi dari penjelasan ini katanya man taroka arba'a kalimatin kamula imanu. Barang siapa yang meninggalkan, taroka itu meninggalkan, tidak mempedulikan lagi meninggalkan, arba'a kalimatin, 4 kalimat, 4 kata, kamula imanuhu, maka dia itu sudah sempurna imannya. Apa itu 4 kata itu? Aina, di mana, kaifa, bagaimana, mata, kapan, kam, berapa. Jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi dalam benak seseorang itu, dia sudah meninggalkan 4 kata ini tentang ketuhanan, tidak menanyakan di mana Tuhan, di mana Allah, bagaimana Allah, kapan Allah, berapa Allah, maka iman dia itu benar-benar sudah sempurna. Bagaimana supaya kita tidak bertanya-tanya seperti ini? Tentu kita harus bisa menjawabnya secara dalil dan meyakini secara hati nurani yang mendalam. Nah, maka kata musannif, fa in qala laka qail. Jika ada yang berkata kepadamu, bertanya kepadamu, aina Allah? Di mana Allah? Masih ada yang bertanya kepadamu gitu ya. Di mana Allah? Fajawabuhu, maka jawabnya laisa fi makanin wala yamurru alaihi zamanun. Jawabannya Allah tidak memerlukan tempat dan tidak berlaku bagi Allah waktu. Itu jawabannya. Jadi Allah, ketika Allah ditanyakan Allah di mana, maka jawabannya Allah tidak memerlukan tempat dan Allah tidak berlaku bagi Allah itu adalah waktu. Karena Allah itu yang menciptakan tempat dan waktu itu. Karena waktu dan tempat adalah makhluk. Sedangkan Allah yang menciptakannya. Jadi ginilah contohnya misalnya. Jadi dalam satu kelas, kan ada waktunya, ada ruangannya. Jadi Allah itu di luar kelas itu gitu. Karena Allah yang menciptakannya kelas itu gitu maksudnya. Jadi Allah itu tidak butuh ruang dan waktu, Allah itu. Karena ruang dan waktu adalah milik Allah, ciptaan Allah gitu. Jadi kalau memerlukan ruang dan waktu, itu bukan Tuhan, itu makhluk. Ya, karena tidak berbeda dengan Allah kan gitu ya. Karena Allah, maka ketika ditanya di mana Allah, aina Allah, jawabannya ya jawabannya gitu. Laisa fi makanin, Allah tidak memerlukan tempat. Kemudian wala yamurru alaihi zamanun, dan tidak berlaku, tidak berjalan bagi Allah itu waktu. Jadi tidak memerlukan ruang dan waktu. Itu jawabannya. Wa in qala laka, dan jika bertanya lagi kepadamu, kaifallah, bagaimana Allah? Fakul, maka Anda katakan, jawab oleh Anda, laisa kamitslihi syai'un. Ya, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Itu jawabannya. Ini dalam Al-Qur'an ya, ada kan ini surahnya, surah Asy-Syura ya. Ayat 11 gitu ya. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana Allah itu? Jawabannya laisa kamitslihi syai'un. Kemudian wa in qala laka, dan jika bertanya lagi kepadamu, mata Allah. Mata Allah. Kapan Allah itu? Kapan sih jadi Tuhan itu, Allah itu gitu kan? Fakul lahu, maka katakan kepadanya, awwalu bila ibtida'in wa akhiru bila intihain. Allah itu yang pertama tanpa permulaan dan yang terakhir tanpa akhiran. Makanya sifatnya qadim ya. Qadim itu ya tanpa awalan, tanpa akhiran. Karena Allah tadi kan tidak memerlukan waktu kan?
Tidak memerlukan waktu makan makhluk. Kalau memerlukan waktu pasti masuknya kepada gini, kalau memerlukan waktu pasti ada pertamanya, siapa yang pertama itu karena waktu kan. Tapi karena Allah tidak memerlukan waktu maka tidak ada bagi Allah itu permulaan dan tidak ada perakhiran. Berbeda, saya masuk ke sini pertama misalnya ke studio ini kan, Hai Thaiban kedua, berarti saya yang pertama. Memerlukan waktu karena saya masuk kepada waktu jam berapa dan sebagainya. Tapi Allah itu tidak seperti itu. Karena Allah di luar dari ruang dan waktu. Karena Allah yang menciptakan ruang dan waktu. Gitu. Ya, jawabannya harus seperti itu. Ya. Ini ya harus meyakinkan kita nih. Jadi Allah itu makanya kalau ada bukunya Sejarah Tuhan gitu ya, boleh dibaca coba. Tapi kita harus meyakini di awal bahwa Allah itu bila awwalu bila imtidain, pertama tanpa apa? Tanpa permulaan, wa akhiruhu bila intihain, dan akhirnya tanpa paling akhir tanpa pengakhiran. Ya, jadi Allah di luar ruang dan waktu. Wa in qala laka qail, dan jika ada yang bertanya lagi kepada kamu, wa in qala berkata laka kepadamu qail yang berkata, ya maksudnya ada yang berkata kepadamu, kam Allah, berapa Allah? Fakul, katakan lahu baginya itu kepadanya, wahidun la min killatin. Ini harus dijelaskan. Allah itu satu, la min killatin, tapi bukan dari sesuatu yang sedikit. Jadi satunya ya tunggal esa itu. Satunya. Bukan bilangan gini maksudnya. Hiji tina 10 kan paling rendah kan. Tapi masih kena bilangan kan. Jadi Allah itu satu, bukan dari bilangan pokoknya. La milkilatin, bukan satu dari yang sedikit, bukan. Pokoknya Allah Maha Esa, bukan. Tunggal kan gitu ya. Nah, ini ayat Al-Qur'annya, qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah Ahad yang Maha Esa. Nah, itulah teman-teman ya para pemirsa, para mahasantri Mad Al-Jamiah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kepada Allah, keimanan kepada Allah memang harus terpatri dalam hati yang sangat dalam ya. Makanya kalau mempelajari tentang ketuhanan tentu ini harus dibimbing ya, harus banyak bertanya kepada yang lebih alim. Jangan hayalan-hayalan yang ada di dalam jiwa, dalam hati, di benak, pikiran ya teman-teman, itu terus-terusan dipikirkan sendiri. Nggak boleh, tidak boleh ya, harus dibimbing oleh gurunya ya. Karena kadang-kadang pikiran kita liar, asli liar, apalagi tentang ketuhanan, sangat liar sekali ya, sangat liar sekali. Maka ada sebuah hadis dari Abu Hurairah. Apa katanya? Ya'ti asyaiton ahadukum fayaqulu man khalaqa kadza, man khalaqa kadza. Gitu. Jadi setan itu memberikan was-was dalam diri seseorang itu, dalam hati seseorang itu. Selalu datang dalam benak pikirannya itu. Ya'ti syaiton. Yaqul, dia berkata, man khalaqa kadza, man khalaqa kadza. Siapa yang menciptakan langit? Kita jawab, Allah. Dengan keyakinan kita luar biasa kan? Man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan bumi? Kita dengan mantap mengatakan Allah. Sampai dia mengatakan, man khalaqa rabbaka. Ini sadis sekali ini setan ini. Setelah kita meyakini bahwa yang adanya langit, adanya bumi, pasti ada yang mengadakan. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang ada ini, makhluk ini adalah Allah yang mengadakan. Kita meyakini bahwa segala sesuatu yang ada pasti ada yang menciptakan kan gitu. Tapi setan tidak mau dengan ungkapan kita itu kalah. Apa yang dia ungkapkan? Man khalaqa rabbaka. Wah, tadi situ. Siapa yang menciptakan? Tuhanmu. Karena Anda berpikiran bahwa segala sesuatu yang ada pasti ada penciptanya gitu kan. Maka dia sampai mengatakan man khalaqa rabbaka. Siapa yang menciptakan Tuhanmu? Nah,
idza balagha, kata Rasul. Ketika sampai pertanyaan seperti ini, apa kata kata Rasul? Fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka Anda harus berlindung kepada Allah dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal yantahi. Hendaknya dia mengakhiri pertanyaan itu. Karena itu pertanyaan yang memang dibuat-buat oleh setan dalam diri kita. Menjadikan diri kita senantiasa was-was kepada Allah. Was-was dan was-was. Makanya untuk mengkaji ketuhanan ini boleh bertanya dan sebagainya. Tapi kalau udah pertanyaannya seperti tadi, man khalaqa rabbaka, apa Rasul mengajarkannya itu? Fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi jawaban, hanya berlindung kepada Allah dan jangan terus bertanya hal ini. Karena ini merupakan keraguan. Memang seperti itu Bu Yahya ketika ditanya. Ketika ditanya ada yang bertanya, saya itu suka bertanya seperti ini. Apakah Tuhan ini gini-gini? Apa kata Bu Yahya? Saya jelaskan sekali saja, tapi setelah ini Anda jangan bertanya kepada siapapun lagi. Ini bahaya katanya. Ini kewaswasan diri Anda. Karena kewaswasan itu setan. Semakin ditanya, semakin bertanya terus semakin merangsang pemikiran dan sebagainya. Oleh karena itu ya, selain kita bertanya yang harus tepat ya kepada ahlinya, dan memang kalau sampai pertanyaan itu sampai mentok seperti itu, tidak ada kata lain kecuali kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kajian kali ini dengan tema yaitu iman kepada Allah, tadi disebutkan tentang maujud itu kategorinya seperti apa, ada 4. Kemudian bagaimana sikap kita untuk meyakinkan diri kita kepada Allah, bahkan dikatakan imannya telah sempurna manakala dia sudah tidak bertanya dengan 4 kalimat. Ainallah, kaifallah, matallah, dan kam Allah. Maka ketika jawaban ini sudah tidak ada dalam benak kita, artinya kita sudah diilmuan diri kita, maka kita sudah sempurna imannya. Oleh karena itu senantiasa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa belajar, mengaji dengan tentu dengan bimbingan para guru ya, para ustadz, bahkan tentang tauhid ini teman-teman ya. Kalau furu'iyah memang ada terjadi juga ya. Tidak, ternyata ikhtilaf itu bukan hanya dalam fikih, bukan. Ya. Ada kalanya ikhtilaf itu dalam segi akidah. Nah, ini yang lebih waspada itu adalah ikhtilaf dalam segi akidah. Harus benar-benar ada guru dan bertanya kepada guru yang sangat alim. Kalau masalah fikih kan sudah terjadi kebiasaan lah ya. Ada yang kunut, ada yang enggak gitu kan. Itu mah ada yang wiridannya kenceng, ada yang itu masalahnya ikhtilaf masalah fikih. Itu mah masih bisa masih bisa toleransi lah di sana itu. Tapi kalau masalah ikhtilaf akidah ini harus benar-benar teman-teman ya, kita semua harus benar-benar mencari guru yang benar-benar kealimannya, keilmuannya sangat mendalam dalam hal ketahuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, billahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.